Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Vita, NIM 21086160, jurusan Penjaskesrek. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen yang digunakan untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. 1. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut dan selaput lender yang berfungsi penyaringan, penghangat, dan pengatur kelembapan. 2. Saluran pernafasan. Faring atau TK merupakan persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan, yang terdapat dua katup yang disebut epiglottis yang berfungsi sebagai mengatur jalan masuknya ke kerongkongan dan tenggorokan. B. Laring merupakan pangkal tenggorokan yang terdiri atas keping tulang rawan, membentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorokan atau trankea. Di dalamnya terdapat pita suara. C. Trankea atau batang tenggorokan berupa pipa yang dindingnya terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, sedangkan lapisan dalam terdiri dari jaringan epitelium basilia. Selanjutnya, D. Bronkus merupakan percabangan trankea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus sama dengan trankea, hanya di dindingnya lebih halus. E. Bronchelius merupakan 3. Paru-paru. Paru-paru berjumlah sepasang terletak di dalam rongga dada kiri dan kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Di dalam paru-paru terdapat alveolus yang berjumlah lebih kurang 300 juta buah. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan seketika bernafas, berlapis 2 lapis berisi cairan. B. Mekanisme ventilasi dan transport oksigen. 1. Mekanisme ventilasi. Ventilasi adalah proses pertukaran udara antara desmofer dengan alveoli. Proses ini terdiri dari inspirasi masuknya udara ke paru-paru dan ekspansi keluarnya udara dari paru-paru. Ventilasi terjadi karena adanya perubahan tekanan intrapulmonal. Pada saat inspirasi, tekanan intrapulmonal lebih rendah dari tekanan atmosfer sehingga udara dari atmosfer akan lebih tinggi dari atmosfer sehingga udara akan tertiup ke dalam paru-paru. 2. Transport oksigen. Transportasi oksigen ke sel-sel yang membutuhkan melalui darah dan mengangkut karbon dioksida sebagai sisa metabolisme ke kapiler paru-paru. Sekitar 97-98,5% oksigen ditransportasikan dengan cara berkatkan dengan hubungan HbO2 okseohemoglobin dalam plasma sekitar 5-7%, berkarbon dioksida larut 70% dalam bentuk HO3 atau ion bikarbonat. C. Volume dan kapasitas vital paru. Volume terdiri dari beberapa macam sebagai berikut. Volume tidal merupakan volume udara hasil inspirasi atau ekspansi pada setiap kali pernafasan. Normal, volume cabang inspirasi, merupakan volume udara yang dapat dihisap dengan kekuatan inspirasi yang lebih kuat setelah volume tidak dilakukan
pada kekuatan normal sebanyak kira-kira 300 ml. Volume cadangan ekspirasi merupakan volume ekstra yang dapat dikeluarkan atau dihembuskan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal pada keadaan normal sebanyak sekitar 100 ml. Volume residu, volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspresi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.